sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sumardi Pulera dengan nomor NPM 22530096. Saya salah satu mahasiswa dari kampus di Paris, Semarang untuk memberikan tugas akhir mata kuliah pengelolaan potensi wisata alam dengan dosen pengampu Bapak Pranoto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari konsep pastel di sebuah wisata Dieng yang ada di Jawa Tengah. Berikut hasil analisis dalam bentuk video sebagai berikut. Terima kasih. Inilah objek wisata kawasan Dieng, salah satu wisata yang terkenal di Jawa Tengah. Dieng menjadi wisata populer dan banyak diminati karena berada di dataran tinggi dan panorama alam pegunungan di Dieng yang berada di Kabupaten Wonosobo dan juga Temanggung. Beberapa macam wisata alam di Kabupaten Wonosobo yang ada di Dieng diantaranya ada Telaga Warna, Gardu Pandang, Desa Dieng, Bukit Sekunir, dan juga Pintu Langit Skyview. Berikut dua produk perundangan ataupun keputusan pemerintah yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pengelolaan potensi wisata alam di Dieng. Sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2022. Yang pertama tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedua, Peraturan Perundangan Nomor 36 Tahun 2010 tentang perusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam. Keunggulan usaha pengelolaan potensi wisata alam di Dieng membuat pakar Geopark dari Badan Geologi Bandung, Dr. Yun Yunus Kusumabrata menyebut bahwa di dataran tinggi Dieng layak menjadi kawasan geopark dunia karena dia memiliki kekayaan alam yang mendukung lebih bagus dibanding geopark di benua Amerika dan Kanada. Unggulan yang dimaksud yaitu destinasi wisata Dieng ini berbeda dengan destinasi lain di Indonesia. Dieng menyuguhkan nukilan surga yang setiap saat dapat dinikmati oleh kalangan turis asing maupun domestik. Ada juga yang menyebut bahwa Dieng sebagai paras dunia karena keindahannya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Destinasi alam yang selalu menawarkan hawa keindahan dan kesejukan udara yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Dieng. Maka dari itu masyarakat sudah terbiasa dengan suhu udara yang begitu dingin. Kemudian dari hari ke hari suasana Dieng selalu dikunjungi oleh para traveler dari domestik maupun mancanegara. Selain berwisata alam, Dieng juga memiliki keunikan dan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang tidak dimiliki di tempat wisata lain, yang membuat kagum masyarakat Dieng masih menjunjung tinggi tradisi nenek moyang yang masih bisa bertahan sampai sekarang ini, seperti ruatan cukur, rambut gembel yang hanya dimiliki oleh masyarakat Dieng saja. Kawasan Dieng khususnya Kabupaten Wonosobo memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Potensi pariwisata yang besar di Dieng sangat disayangkan apabila tidak dikembangkan secara maksimal, terlebih sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam video ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang analisis pastel yang melibatkan pengumpulan data dan evaluasi tahap setiap kategori untuk memahami dampaknya pada bisnis atau organisasi, yang bertujuan untuk membantu organisasi merancang strategi lebih baik, mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola risiko, dan merespon perubahan lingkungan dengan efektif, khususnya di kawasan wisata Dieng ini. Yang pertama dari segi politik. Faktor ini akan mengevaluasi atau memberi sebuah kritikan mengenai sejauh mana suatu kebijakan pemerintah dan bagaimana pemerintah bisa memberikan dampak kepada masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dari beberapa sumber yang saya baca, ada beberapa keluhan dari masyarakat Dieng mengenai adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan wisata di Dieng.
untuk strategi pengembangan pariwisata Dieng melalui Dinas Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, adanya keluhan masyarakat mengenai pajak tinggi. Kedua, segi ekonomi. Pemahaman faktor ekonomi yang mempengaruhi atau menghambat pengelolaan bisnis, termasuk dari segi peluang dan risiko akibat kondisi ekonomi yang berubah. Menurut hasil analisis saya dari berbagai sumber, untuk membentuk ekonomi wisata di Dieng dibantu oleh pemerintah, yaitu dengan adanya penataan kawasan wisata Dieng periode tahun 2023 sampai 2024 guna untuk perbaikan jalan serta pertumbuhan ekonomi daerah oleh Kawasan Strategi Pariwisata Nasional atau KSPN di Dieng. Kedua, dari segi ekonomi, adanya kejenuhan pasar atau kurang adanya promosi di suatu tempat dapat menyangkut beberapa perekonomian karena di generasi sekarang kita yang bersaing melalui media sosial online digital. Yang ketiga, sosial analisis, merujuk pada karakteristik, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh populasi di suatu daerah. Selain itu, sosial analisis juga memberikan peluang besar kepada masyarakat yang ingin berkembang. Dari sumber yang saya dapatkan, sosial analisis pastel di Dieng sudah berjalan melalui dibentuknya Pokdarwis Dieng Pandawa pada tahun 2006 oleh Alif Fauzi selaku warga sekitar yang memiliki visi untuk menyejahterakan desa Dieng Kulon. Yang keempat, teknologikal, mencakup pemahaman tentang bagaimana perkembangan teknologi dan inovasi dapat mempengaruhi sebuah wisata. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi peluang inovasi serta mengikuti perkembangan dan tren teknologi. Perkembangan teknologi di Dieng melalui adanya promosi produk buatan UKM untuk mengenalkan oleh-oleh khas di Dieng seperti carica, kemudian adanya perkembangan alat sebagai kemajuan keberlangsungan pertanian di mana beberapa daerah masih menggunakan metode pertanian tradisional. Yang kelima, segi environmental atau lingkungan adalah pemahaman terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan dampaknya serta sebagai edukasi untuk semakin peduli lingkungan, penggunaan sumber daya alam, perubahan iklim yang berdampak pada musim dan cuaca. Di Dieng sendiri adanya perubahan iklim cuaca lingkungan membuat krisis pertanian masyarakat seperti adanya cuaca ekstrim yang membuat suhu udara menjadi turun, mengakibatkan fenomena embun es yang ada di Dieng. Yang terakhir, hukum. Faktor ini mencakup peraturan-peraturan yang khusus seperti undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, paten, hak cipta, dan aturan keselamatan dan kesehatan. Hukum yang mengatur tentang perizinan wisata di kawasan Dieng tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada ujungnya memberi kemudahan penerbitan izin berusaha berwisata di daerah kawasan wisata Dieng. Nah, dari kesimpulan tersebut, pesan analisis telah menghasilkan faktor strategi seperti pariwisata sebagai lading sektor, si pemerintah pusat, kebijakan ekonomi pemerintah, pengembangan kawasan potensi wisata, komitmen Pemda untuk menetapkan kawasan wisata di Dieng sebagai objek wisata unggulan di Jawa Tengah serta sumber daya alam yang sangat beragam. Hal yang disebutkan di atas merupakan peluang dari perkembangan industri pariwisata di daerah kawasan dataran tinggi di Dieng. Sedangkan tantangannya atau ancaman dari kemajuan era digitalisasi dengan bersaing melalui pembangunan ekonomi dan aspek sosial lainnya melalui fasilitas yang disediakan dalam wisata di daerah tersebut. I got so motherfucking design on right now.